Waduh, sayang bener cuma begitu aja Bu. Ya kalau memang kejadian itu jadi main ya mungkin dia bisa juara. Poolnya enak sekali Bu. Ya ditawarin begini, wih gede lah Bu. Dia mau dipanggil Wong Chung Hee yang juara mixnya itu. Saya bilang, Dik, nggak usah lah. Makan tempe tahu enak juga di sini, saya bilang. Ya kan? BWF dong tanggung jawab. Oh, jadi kita iya minta supaya ada dari kompensasinya begitu dong mestinya. Dia jangan minta maaf doang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Bincang-Bincang dengan tribunnews.com. Bersama saya, Hasanah Samhudi, jurnalis Tribun Network. Tribuners, mungkin Tribuners mengikuti pemberitaan hari-hari ini, bagaimana tim kita, tim kebanggaan kita, di ajang All England itu mengalami kekecewaan yang sangat besar. Nah, kita akan mencoba bincang-bincang tentang perbulu tangkisan bersama orang yang bisa dikatakan sangat dekat dan sangat memahami tentang perbulu tangkisan di Indonesia. Bersama saya, kita akan membicarakan hal ini. Sudah hadir di sini ada Pak Kurniahu Gideon. Selamat siang, Pak. Ini Pak Kurnia kita undang karena Tribuners, Pak Kurnia ini adalah ayah dari salah satu pemain andalan kita, Marcus Fernaldi Gideon. Yang mungkin bagi Tribuners, Marcus adalah pasangan dari Kevin Sanjaya. Mereka adalah nomor 1 sekarang ada di ganda putra di dunia ya, tingkatan rankingnya ya. Nah, mungkin bisa kita bayangkan bagaimana kekecewaan yang terjadi di Inggris sana sampai kita pulang ke sini terkait dengan pembatalan kelanjutan dari pertandingan yang harus diikuti oleh tim Indonesia. Mari kita bincang dengan Pak Kurnia. Selamat siang Pak Kurnia. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini Pak. Terima kasih. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Apakah enak kalau misal kita buka saja ini masker? Tribuners sebetulnya di studio kami sudah melakukan protokol kesehatan dan saya pikir jarak kita cukup jauh. Mungkin lebih enak kita akan buka biar bicaranya lebih enak ya Pak ya. Oke Bu. Ya. Baik Tribuners, Pak Kur. Kira-kira kemarin itu kan kita di Indonesia dikejutkan sekali ya. Pagi-pagi semua halayak sepertinya trending di sosial media bagaimana tim Indonesia itu dipaksa mundur dari ajang All England 2021. Pak Kur pertama kali tahu kasus itu dari mana Pak? Saya pertama kali dari anak saya sendiri ya. Oh dari Marcus ya? Nah, jadi pertama kan dia habis main, ya. Kok bisa laberset? Iya Pak, ini ditunda mainnya 5 jam. Loh, kenapa? Untuk seorang yang sudah posisi puncak ya? Iya, kenapa? Ini ada problem katanya soal satu pesawat gimana gitu. Tapi nggak di WA kan nggak jelas. Nah ya udah deh, berjuang aja seterusnya kan masih pikir kan Laber game menang kan, berjuang aja saya bilang itu ya, berjuang terus ya. Iya Pak. Nggak tahu jam berapa, jam 2 gitu dia WA lagi ke istri saya. Oh jam 2 di kita di sini ya? Iya jam 2. Di sana kan masih sore mungkin. Beda 7 jam. Nggak bisa main kayaknya ini. Kaget kenapa? Nah tanya istri saya, tanya ke istrinya kan cewek. Kenapa? Nggak tahu, itu diusir semua pemain Indonesia katanya. Waduh, gimana nih? Ya udah, ya bilang ya udah berdoa aja supaya bisa main. Saya bilang begitu kan. Masih positif. Iya, positif aja kita berdoa bisa main. Terus kan tidur kita Bu ya. Pagi-pagi dengar, wah diusir katanya nggak bisa main katanya. Waduh, udah kecewa aja Bu gitu aja. Loh kok kenapa ya? Gitu. Dengar satu pesawat sama orang yang COVID gitu. Oh, semakin jelas ya sampai iya, begitu. Loh,
kenapa yang COVID itu masuk pesawat kok nggak diperiksa? Saya bilang begitu kan. Ya kan, sama istrinya sama Gideon nggak bisa bicara lagi karena itu udah malam, mungkin dia tidur atau bagaimana gitu. Ya kan, ya udah sampai situ aja. Waduh, nggak tahu Pak katanya. Udah gitu aja. Tapi waktu pertama karena ini WA ya, jadi nggak bisa kedengaran suara. Nggak jelas ya. Oh, gitu. Kalau dengan istrinya Gideon melalui WA juga atau? Mungkin pas belum tidur mungkin by phone mama istrinya. Tapi kan. nggak diketahui mungkin kondisinya waktu suaranya sedih atau apa? Iya, nggak ketahuin. Tapi dia juga kayak apa ya, agak kecewa sedikit gitu. Ya kan. Ya udah, habis itu pagi-pagi dia jam berapa ya? Jam 9 ya, jam 10, jam sana. Jam 3 ya. Dia bangun kayaknya itu. Waduh, nggak bisa main katanya gini. Ya udah diusir semua. Kemarin pemain-pemain yang mau main aja dia diberhentiin gitu. Iya, kabarnya kan Anthony Ginting stop semua. Masih ada 4 tanding lagi. Iya, diberhentiin. Habis itu payah bener, panitia juga disuruh jalan kaki katanya. Iya, kabarnya kan nggak boleh naik bis. Iya, suruh jalan kaki. Waduh. Terus naik ke hotelnya nggak boleh juga. Naik lift, ya, naik tangga katanya. Waduh, ini gimana? Saya juga bingung juga ini. Waduh, wah ini bisa main terus nggak malam. Saya masih positive thinking, udah berdoa aja lah. Hanya Tuhan aja yang ngatur. Saya bilang begitu. Iya Pak, saya bilang gitu aja. Iya Pak, gitu aja. Oke. Dari jarak waktu kita di stop tanding sampai tim kita pulang, itu intens nggak Pak? Kita Pak koordinasi sama Markus. Saya mau WA aja lah ya. WA ya, tapi intens. WA aja ya, cuma ya udah. Ada nada-nada kekecewaan. Kecewa Bu. Keluh kesahnya apa saja yang disampaikan Markus? Iya, dia kan kepingin juara. Sebelum berangkatnya dia kepingin juara Bu. Terus terang ngomong, jadi dia persiapannya matang banget. Sampai Sabtu aja dia latihan sama saya, menambah-nambah gitu ya, sedikit-sedikit nambah. Mantep-mantepin aja. Dia kepingin juara. Karena tahun kemarin lewat. Kalah sama Indo. Saya bilang nanti ketemu Indo lagi. Saya bisa kalahin Pak. Yakin dia? Iya. Saya bisa kalahin. Saya udah tahu. Dia bilang begitu. Ya kan? Oh ya bagus deh. Berjuang deh. Saya bilang. Sebelum berangkat. Tapi Bu. Ya udah. Bagus deh. Ya dia. Ya kecewa Bu, kami sono kan terus nggak main, terus gimana? Mau juara tapi nggak main. Sedih gitu, biasa lah Bu. Itu. Kalau sekarang kondisi Markus gimana? Saya belum ketemu. Kalau di sini kan bisa by phone? Bisa. Dari suaranya gimana? Suara ya lemas dikit. Sampai kemarin aja, itu baru datang kan, dia kan karantina. Ini Pak Dayat itu dari Tribun kan udah kenal, saya kenalin waktu di Gor Gideon. Ini mau Zoom gini-gini, Pak, aduh Pak, saya lagi capek masih juga. Belum siap. Iya, belum siap. Jadi belum nanti aja Pak, dia bilangnya aja. Tapi sudah selesai karantina sekarang kan, sudah di rumah. Sekarang di rumah udah. Sekarang udah baru pulang katanya. Hari ini. 5 hari kan pas. Aman berarti ya setelah pulang ini. Iya, ya. Nah, mungkin ya bisa nanti malam saya mampir ke rumahnya gitu. Habis dari sini mampir. Dia di rumah sekarang. Nah, kalau Gideon kan kelihatan kecewa lah. Kalau Pak Kur kecewa nggak? Saya sih ya dia ambisinya gede sekali gitu ya. Waduh, sayang bener cuma begitu aja Bu. Ya kalau memang kejadian itu jadi main ya mungkin dia bisa juara. Poolnya enak sekali Bu. Poolnya enak gitu Bu. Sudah drawingnya itu udah drawingnya enak kita, gitu. Ya? Iya. Bisa gitu. Gambaran Pak, drawingnya seperti apa? Yang membuat tim kita tuh yakin kita bisa. Ya yakin ya, dia semifinal aja ganjalannya cuma Kamura sama Sonoda aja semifinal. Dia, iya. Nah paling final ketemu kalau dia menang terus kan dia diganjel ada Aksan Hendra, ada Fajar Afian. Ya belum tentu menang juga kalau dia main ya kan kita nggak tahu. Iya belum tentu dia Indo kan belum tentu menang juga. Tapi dia yakin bisa menang. Kalau dia misalnya dia menang, dia yakin bisa menang gitu. Nah itu ya, aduh ya udahlah. Nerima aja mungkin Tuhan kasih kejuaraan dunia sama kejuaraan Olimpiade nanti. Ya amin. kasih semangat juga Bu, gitu Bu. Tadi supaya nggak sedih terus gitu Bu. Ya tentu kan Pak Kur sebagai orang tua dan juga pelatih, ya kan Gideon dari awal, ya kan tentu ada. Saya yakin ada kekecewaannya. Sebatas apa sih Pak kira-kira rasa gregetannya seorang Kurniahu itu?
saya kan saya ngelatih bukan Gideon aja, Betul. kayak Lexi juga Iya. anak buah saya, Nova, banyak ya pemain-pemain yang nasional ya, Ardiansyah, mungkin Taufik juga pernah saya pegang juga. Tapi saya sebagai pelatih itu pasti ya greget pingin anak buah itu juara, Bu. Bukan karena Markus anak sendiri ya. Bukan anak sendiri aja, kepingin saya juara ini. Saya bikin juara gitu, Bu. Ya kan, gimana caranya ya kita bikin gitu, kayak masak aja gitu dibikin gitu. Apalagi Ya, ini kalau dia iya. menang yang ketiga kali oleh Apalagi anak saya sendiri, Bu. Anak saya sendiri sampai Sabtu Minggu saya luangi waktu untuk dia. Mungkin untuk latihan tubruk, latihan net, latihan apa, macam flashing apa. Ya, apalagi untuk anak saya mesti biarpun gini ya, saya kepingin ambisi tetap juara. Orang lain mau ambisi saya juara, apalagi anak sendiri gitu, Bu. Kalau di antara tim kita, Pak, itu selain Markus yang ada dipegang Pak, yang pernah dipegang oleh Pak Kur? Sekarang ini. Iya. Yang kemarin ikut di All England, cuman Markus ya? Markus ya. Jadi kelihatan di sini ya bagaimana upaya kita pengen yang supaya. Kita saya udah lama nggak ngelatih, Bu. Jadi udah sejak berapa tahun. 2018 ya? Iya, 17. 17. Ya, jadi udah lama nggak ngelatih. Tapi kalau Sabtu, Minggu kadang-kadang aku minta latihan, saya latihan. Tapi saya ada pembinaan sekarang kecil-kecil lagi, pembinaan. Ya, Kecil-kecil, mulai lagi kecil-kecil. Saya kepingin lagi, aduh masih sehat kok, masih kerja. Cari pembantu asisten kayak untuk supaya kepingin aja, Bu, kepingin aja jadiin gitu anak yang kecil-kecil umur 13 sampai gitu aja, Bu, gregetnya ada aja gitu. Setiap ngeliat anak kecil kalau masuk ke lapangan tanding kayak gitu, matanya sudah mata terawangan kira seorang pelatih di sini. Saya aja berhenti pensiun dari tangkas, kan saya bekas tangkas. Pensiun tangkas saja kalau ada pertandingan, di mana pertandingan? Di Semarang. Ya, datang ke sana. Saya biaya sendiri datang aja. Naik mobil, sambil jalan-jalan. Bilang apa pencari bakat ya, Pak ya. Tapi saya nggak ditunjuk PBSI, nggak ditunjuk. Saya ngelihat aja, pingin aja ke lapangan lihat. Bagus sekali anak ini ya. Ini masa nggak jadi sih? Saya gituin aja. Bayangan saya gitu. Waduh, bagus sekali anak ini ya. Gitu, ya kan? Nggak cewek, nggak cowok. Masa ini nggak jadi sih? Ya kan? Saya bilang gitu. Kalau dulu Pak, ini kan Pak Kur ini kan jadi atlet, jadi pelatih. Tetapi kan kita juga Pak Kur ini Tribuners, Pak Kur ini sendiri adalah pemain bulu tangkis yang sudah cukup ternama. Peringkat yang tertinggi itu pernah tahun 81 itu nomor 7. Nomor 7 dunia, ya kan? Untuk sampai 7 itu berapa ratus orang harus dilewati. Bisa cerita sedikit Pak, capaian tertinggi yang pernah diraih oleh Pak Kur apa aja selain dari peringkat ke-7 itu? Saya pernah juara India, Bu. Ya, final sama Seth Modi yang tembak mati itu final saya juara, menang. Final di Belanda Dutch Open itu final kalah, ya kan, sama siapa lupa juga saya. Terus final di Thailand Open gitu, Jepang nomor 3 waktu juaranya Rudi Hartono, ya kan, Rudi Hartono sama Morten Frost Hansen waktu itu. Ya, juara Brunei itu Merdeka Games. Nah itu saya juara-juara gitu ya lumayan, bisa ranking 7 kan lumayan, Bu. Juara kecil-kecil lah. All England pergi terus tapi kalah terus, Bu. Berapa kali? 3 kali ya Pak? 3 kali kalah terus, Bu. Jadi melalui Markus terobati lah ya. Iya. Apalagi kalau 3 kali menang lah sudah. Waduh, pas lah aku nggak jadi gitu ya. Berat, Bu, dulu. Aduh nggak tahu gimana dulu ya. Berat ya Pak. Apa kira-kira yang paling berat dulu untuk bisa lolos dari All England itu? Ya saya kan dulu kan mau ke All England aja seleksi dulu. Betul, di dalam. Intern dulu. Memang udah capek mungkin ya. Mungkin sekarang kan nggak begitu. Sudah capek, kembur-kemburan. 5 temen kita main tuh seleksi, baru juara 1, juara 2 baru diberangkatin All England. Ya kan, terlepas prioritas mungkin Rudi Hartono, Swiking bebas seleksi gitu, ya kan. Itu lain lah. Nah, itu ceritanya lain. Nah, kita kembur-kemburan dulu di dalam. Habis itu keluar kan jadi loyo juga. Memang sekarang kan udah enggak lagi. Iya. Gitu ya, Pak. Iya, sekarang udah enggak ya. Berkembang lah kemajuan kan, Bu. Ya, semua sih kepingin, Bu. Harus pingin juara, pingin apa. Tapi ya lawannya kan lumayan. Harus. Jadi ceritanya kok sekarang jadinya beralih ke pelatih?
Jadi Memang kan kalau kita lihat kan banyak juga yang lain setelah gantung raket beralih ke pelatih. Lah kira-kira apa yang membuat Pak Kur beralih dari atlet menjadi pelatih? Ada hal-hal tertentu enggak? iya, saya senang Bu ya. Di badminton saya hobi, menjiwain lah ya. Menjiwain, senang lagi ya kan. Terus saya pikir 86 berhenti ya, 87 ngelatih lah. Belajar kepelatihan, sekolah kepelatihan gitu. Ya belajar juga Bu. Oh, jadi nambah ilmu untuk oh, menjadi nambah pelatih. ilmu Bu, harus Bu, nambah ilmu ya kan. Sertifikat kepelatihan ya kan. Sampai saya pernah terakhir 97 ya, itu ikut coaching klinik dunia ya di Melbourne. Belajar juga, saya kepingin ya gimana ini caranya latihan Itu biaya sendiri? Ah, itu waktu kebetulan itu saya bawa tim junior Indonesia ke Melbourne kejuaraan dunia. Jadi sekalian terus ada coaching klinik negara-negara itu jatahnya 2. Saya sama almarhum Aji yang dari Jawa Timur dikirim dari Indonesia ke ikut coaching klinik dunia gitu waktu itu di Melbourne. Ya udah gitu, pingin belajar terus, pingin ya ngerti aja ngerti. Sampai sekarang saya mau belajar juga motivasi dan ini apa ya, motivasi dan karakter, belajar sifat anak-anak kan kadang-kadang kita kan nggak tahu Bu. Kalau dulu kan dia malas, goblok kamu malas bener. Nah itu nggak boleh kan. Jadi pendidikan sekarang iya, ya. kan beda gitu. Dulu kan dia omongin apa ya nurut aja, namanya dia pokoknya nggak boleh tempelan, nggak boleh apa, pokoknya dia omongin kasar juga nurut. Tapi kan sekarang nggak boleh, tersinggung, sakit hati kan bisa aja. Ini belajar juga saya nih Bu. Hitung-hitung berapa tahun Pak jadi pelatih Pak? Waduh Bu, lama setengah Bu. dari usia? Iya Bu. Setengah? Iya setengah, 34, 35 tahun, 34. Bisa ke itu nggak Pak kira-kira atlet yang pernah dipegang oleh Pak Kur yang masuk wilayah pro dan peringkatnya tinggi? Banyak Bu ya, tapi ya termasuk salah satu Lexi yang Olimpiade, Nova Widianto juga ya kan. Dulu Ardiansyah pernah, saya juga megang Taufik pernah junior. Makanya waktu Taufik dia lepas sama Mulyo kan, dia latih Joko, minta saya juga. Itu dia Taufik yang minta? Minta saya, minta saya. Akhirnya saya kan nggak boleh sama Tangkas klub. Kan saya di Tangkas masih kerja gitu Bu. Jadi nggak boleh, ya wis nurut aja, masih kerja gitu. Jadi, nah yang masuk pelatnas banyak, tapi yang dikeluarin juga banyak gitu. Tapi kira-kira hitung-hitungan berapa banyak Pak yang masuk pelatnas? Kan ini bahasanya kan Pak Kur ini adalah bagaimana menggembleng ya kan anak-anak muda untuk bisa masuk ke wilayah pelatnas. Itu kan yang saya tahu ya. Itu bisa kehitung nggak sih Pak? Ada di atas 50? Saya kehitung sih enggak ya. Yang ada yang 2 tahun masuk pelatnas di degradasi ada. Ada yang 3 tahun di degradasi ada. Banyak, ada 3, ada 4, ada 5. Kalau dihitung-hitung itu yang jadi sedikit. Kayak cewek Mulyawati pernah, Thomas Uber Cup, ya kan banyak lah ya. Helen Selama ini Poki. dari pemain-pemain kita ada apresiasi buat Pak Kur? Ya kalau ketemu aja sih hello aja paling ya kan. Lexi kan di talent. Ya kalau kesini ketemu saya, kok gimana? Paling begitu say hello aja. Ya nggak apa-apa juga Bu. Nggak pengen bikin temu tanding lah antar mereka atau apa. Apalagi kan kalau nggak salah kan ada kita punya hall sekarang. Iya. Gitu. Kayaknya cakep juga tuh. Dia kan belum tentu bisa juga kadang-kadang waktunya ya kan. Dia bisa ini nggak bisa ini, dia nggak bisa. Susah ketemunya gitu Bu. Bukannya nggak mau ngumpulin, tapi susah orang-orangnya kadang-kadang. Kalau dari semua pemain-pemain yang punya peringkat bagus lah ya, yang sudah masuk pelatnas tapi nggak terdegradasi, yang pernah dipegang oleh Pak Kur, kira-kira siapa yang paling nempel di hati? Kan biasanya pelatih dengan pemainnya itu sangat begini ya Pak, supaya bisa itu. Ya antara itu aja, Lexi sama Nova Widianto aja, yang di luar anak saya ya. Ya itu aja, 2 orang itu aja kita ya deket sekali gitu saya. Maksudnya sering diskusi apa gitu kan, biarpun dia pemain nasional waktu di Cipayung kan dia sering ngobrol sama saya, deket sekali gitu. Ya Nova sama Lexi. Sekarang Nova kan
sering ke tempat saya. Ya sering ngobrol, sering curhat apa, Novel Widianto kan dia pelatih sekarang. Ya. Wakilnya Richard Mainaki. Nanti sering ngobrol, sering curhat. Ya, Atau gitu. bagi-bagi ilmu. Ya, kadang-kadang kita ilmu. kasih arahan sedikit lah, supaya dia nanti kan jadi pelatih top kan gitu. Kan regenerasi, Bu. Yang muda-muda masih harus jadi hebat juga, Bu. Kira-kira apa yang bikin dekat, Pak? Ya, tingkah lakunya, Bu, ya. Mereka. Tingkah laku, attitude-nya, apa, sopannya, apa, itu kita jadi dekat gitu. Oh, jadi secara tidak sengaja bisa terasa itu lebih dekat. Iya. Ya? Dan lagi dia kan juga kadang-kadang kan kalau jauh di luar kota kadang nyamperin kita kan. Waduh, anak ini luar biasa. Berarti ini. chemistry-nya jalan ya, Pak, dengan Nova sama dengan Lexi. Gitu. Oh ya, Pak Kur tadi kan kalau kita pikir setengah usia Pak Kur itu kan sebagai pelatih. Tentu sangat matang ya Pak melihat orang. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit, Pak. Kalau ngelihat seorang, kan karena Pak Kur pegangnya dari anak-anak ya. Iya. Kalau ngelihat seorang anak yang suka main pukul-mukul kayak gitu, itu Pak Kur ngelihatnya dari sisi apa? Orang ini anak kayaknya masih bisa dipakai, yang ini enggak. Itu bisa nggak kasih? Ya bisa. Saya lihat pukulannya dulu, gaya pukulannya dulu. Saya lihat, wah ini ada ini gaya pukulannya. Terus coba kakinya bagaimana? Wah ini pangkatnya tinggi kalau kaki bisa begini nih gitu. Ya kan? Kayak pukulan itu udah ketahuan, Bu, anak ini. Ya nextnya, nah itu kan faktor keberuntungan satu, faktor cenderung karakter dia kan kita nggak tahu. Ya kan kita baru lihat gitu. Ya. Teknik dulu yang kita lihat. Iya kita lihat teknik dulu. Pukulannya bagus gayanya dia. Kakinya enak ini. Nah ini bisa dibenahin. Kayak enteng gitu ya. Gitu kayaknya kayaknya enak gitu ya kan. Terus kakinya enak gitu. Wah ini bakal bagus ini anak ini kalau digenjot. Umur berapa? 12. Wah kamu bisa jadi nih kalau kamu rajin. Nggak tahu bisa aja kan namanya anak-anak 14 tahun males berubah karakternya jelek apa gimana saya nggak tahu. Tapi awalnya itu kita lihat pukulannya dan gaya kakinya anak ini bisa gitu. Oh itu jadi yang dilihat pada saat kan kita kan Pak Kur kan di PB Tangkas. Iya. Jadi kan orang yang datang ya ke sana biasanya orang tua bawa anak. Iya, kita nggak ada audisi waktu Tangkas. Iya kan biasanya kan zaman-zaman itu kan nggak ada cerita yang kayak gitu. Nah, itu jadi anak-anak yang datang itu dites seperti itu. Iya, kita tes terus habis itu kita tes fisik lagi ya kan. Ya paling tes 3 hari 4 hari gitu kita tesnya dulu. Jadi tesnya apa? Teknik kalau fisik teknik sama fisik ya mungkin lari sprintnya bagaimana, lari jauhnya bagaimana gitu kan ada endurance ya kan. Nah terus habis itu terus tes mainnya gimana, teknik semua lah banyak kan itu. Langsung disuruh tanding kayak gitu? Iya, diaduin sama si A, si B yang ada di situ gimana. Ya kalau masih seimbang-seimbang dia kalah ya nggak apa-apa. Dia kan belum latihan. Ya kan, kalau dia kan udah latihan gitu. Ya kan. Gitu. Kalau selama tes kayak gitu kelihatan nggak misal attitude dia seperti apa? Oh belum. Belum, Bu. Kalau masih tes 3-4 hari belum. Belum. Jadi rata-rata nanti kelihatan itu. Nanti kelihatan sendiri 3 bulan, 2 bulan. Iya. Bahwa anak ini bisa atau enggak. Iya, nanti baru kita kasih orang tua nanti. Wah, anak you bakal bagus ini. Karakternya juga oke, ya kan. Kelakuannya bagus, nggak macem-macem ya kan. Nah, ya kita paling begitu aja. Orang tua biasanya nerimo aja gitu. Ya, dan mau dikasih tahu seperti itu yang mau. Yang nggak cocok akhirnya narik anaknya seperti itu. Nggak ada yang ngoyo nggak ngotot itu? Nggak ada. Ya nerimo ya udah Pak Kur kalau memang nggak bisa diterima sih nggak apa-apa paling begitu. Termasuk juga itu yang dilihat pada saat Pak Kur ya bisa lihat kayak semacam pergi ke tempat ada pertandingan cari bibit-bibit itu nggak? Saya kan nggak berhak gitu Bu, kan nggak saya waktu itu ngasih masukan, ngasih saran gitu. Waduh, saya nggak berani Bu. Ya PB kan bukan, ya kan saya kan orang luar dan sebatas saya itu cuma lihat, bagus sekali ini, cuma begitu aja. Tapi saya nggak ada masukan ke klub ini nggak berani, nanti takut salah lah gitu. Ya kan nggak enak gitu Bu. Ya soalnya kan kalau kita berpikirnya kan mau lebih progresif gitu, siapa tahu kan kalau dikasih masukan seperti itu atau kepada si orang yang kita lihat itu enggak. Iya, tapi kalau dia tanya, orang tua tanya gimana Pak Kur, baru saya jelasin Bu.
seperti itu. Baru saya jelasin semua, anak yuk bagus begini, begini, begini. Gitu, Bu. Jadi, kalau selama ini Pak dari pelatihan, ini kan sudah kelihatan dari pelatihan sampai yang pro tadi. Untuk kalau menurut Pak Kur sebagai pelatih, untuk menjadi juara dunia itu 1, 2, 3 apa yang harus dipunyai seorang calon juara dunia? Ya kayak Markus sekarang atau Lim Swee King atau Rudy Hartono. Kalau saya sih mental keberaniannya. Nomor 1 sih faktor hoki, Bu. Hoki itu keberuntungan. Itu nomor 1. Bukan yang terakhir hoki? Enggak lah. Nomor 1 keberuntungan, ya kan. Terus kedua kali mental keberaniannya dia. Ya, cara mainnya, keberaniannya, tekadnya tinggi, latihannya luar biasa. Nah itu menjadi orang jadi bisa nomor 1 dunia gitu, Pak. Ya contohnya waktu zaman saya aja sama Swee King. Wah itu dia nambah terus, Bu. Belajar terus. Latihan terus besi apa, ya kan kita tidur dia latihan. Nah, berarti dia exercise-nya itu di luar dari yang dilakukan orang lain. Sendiri. Nah, sendiri. Jadi tidak ada program dari pelatih, tapi dia nambah sendiri untuk kemajuan dia. Makanya bilang kan ada King Smash kan, King Smash udah luar biasa itu. Kalau King lompat, namanya King Smash nggak kelihatan, Smash mau kemana nggak kelihatan. Tahu bolanya nancep aja udah gitu, ya kan. Dan Pak Kur nggak coba ikut seperti itu, cari cara sendiri. Inilah Bu, kita kan ya beda-beda mungkin sifat karakter saya. Ya dulu kan yang dorong juga nggak ada yang ngomongin, ya kan gitu. Saya kan dulu kan dari Surabaya. Sini kan saya kan dulu klub di Surabaya. Iya, awalnya kan dari Surabaya Pak Kur ya. Nah, mungkin Swee King kan dari Jarum sini kan banyak. Ya mungkin ya bisa juga. Tapi anaknya memang beda. Mungkin semangatnya lebih tinggi, Bu. Dibanding saya. Saya aduh ngantuk, malas tiduran. Dia kan. Kalau tadi Pak Kur bilang keberuntungan kayak apa sih, Pak? Penasaran nih. Ya, apa hoki aja hoki ya. Hoki itu ya orang kan ada bilang ya katanya saya dengar di Platnas ada yang semangat latihannya gini ngotot tapi nggak ada untungnya gitu. Kalah melulu katanya. Ya kan mungkin ya faktor ya mungkin pas itu poolnya berat, terus kalah, tahunya boleh berat, pertama kali berat, ya keberuntungannya nggak ada gitu Bu. Nah kayak gitu Bu, ya ibarat itu oke lah kan ada Bu. Sekarang ini kan orang kerja dari pagi sampai malam kok nggak kaya gitu kan ada. Ya kan, kok nggak kaya ya, mungkin dibatasin cuma segitu aja, sama di atas gitu Bu. Selain doa ya Pak ya. Iya, kita berdoa aja lah Bu lah, yang penting kita sehat, bersyukur aja Bu. Pak Kur, ini kan Pak Kur oke deh, 3 kali All England lewat nggak dapet, tapi sudah terobati dengan anak yang insya Allah kalau nanti masih ketemu lagi All England gitu kan ya. Kan Pak Kur waktu itu berhentinya umur 27. Sekarang Markus sudah 30. Ya. Kalau hitung-hitungan Pak Kur, Markus bisa punya waktu berapa lama lagi, Pak? Kalau hitungan saya bisa 4 tahun, 5 tahun. Ini sisi pelatih yang melihat ya, bukan orang tua. Dia kan pemain ganda. Kalau saya kan pemain tunggal. Nah, tunggal banyak kan itu lebih capek ya sama ganda. Pasti kan pensiunnya kan pasti agak bagian gitu. Kalau lebih cepat lah ya. Kalau ganda kan agak lamahan, ya kan. Contohnya aja sekarang Hendra Setiawan 36 aja masih bisa main, bisa main. Aksan 34 aja masih bisa main, ya kan. Nah, terus ya kayak Matias Bu sama Jorge Gensen kan udah 38 bisa main. Saya kira kalau Markus kan orangnya agak nggak terlalu tinggi, mungkin bisa 4-5 tahun lagi paling banter. Faktor tinggi itu pengaruh ya Pak? Faktor tinggi agak pengaruh sedikit, ada. Kalau untuk double sih emang kurang pengaruh ya. Kalau untuk single sih pengaruh berat, langkah-langkah kan. Itu dibicarakan nggak dengan Markus bahwa waktu kamu kayaknya tinggal 4 tahun deh? Ya dia udah tahu juga lah. Udah tahu. Kira-kira dibicarakan juga apa kira-kira memaksimalkan waktu itu supaya tetap banyak yang dicapai itu? Iya, dia targetnya cuma juara Olimpiade, juara dunia kalau bisa. Olimpiade kan nanti kan sebentar lagi. Iya, moga-moga juara Bu. Kalau Endo enggak? Apa? Endo siapa? Ya kalau lawan-lawannya kan?
All England kan nanti muncul lagi. Iya, kita ya berjuang aja. Nanti kalau misalnya Olimpiade tahun ini goal gitu ya kan, 4 tahun lagi kalau bisa masih ikut ya ikut lagi gitu Bu. Terakhir paling Ya, ya kan? gitu, paling begitu kalau Waktunya bisa kan ikut. 4 tahun, Iya Bu. kalau bisa gitu Nggak, kan. kan karena kan tanding nggak tiap hari, Pak. Kan cuma Iya. untuk yang tingkatan dunia kan ada cuma setahun berapa kali. Iya, seperti iya. itu. Super Seri itu ada berapa kali aja. Iya. Terus yang kejuaraan dunia kalau nggak salah 2 tahun sekali. Nggak tahu sekarang dibikin setahun sekali katanya kan. Tapi nggak tahu lah. Kalau ada Olimpiade kan kejuaraan dunia nggak ada. Covid aja kan sudah bikin sudah Iya. lama nggak tanding. Gitu. Benar, benar Bu. Makanya kecewa banget ya ini kemarin nggak sampai tanding. Iya, makanya dia baru turun. Kan baru turun setahun kan absen. Iya. Setahun absen. Thailand Kevin yang sakit, ya Iya. kan? Mau berangkat Thailand kan Januari kemarin Kevin sakit. Ya udah nggak jadi pergi ya. Orang England lah. Orang England udah ngotot, udah semangat-semangatnya. Malah begini nih, ya kan? Gitu. Jadi Pak, kalau kita lihat kan All England itu kan itu yang paling bergengsi ya Pak ya. Diakui itu sama semua dunia gitu loh. Iya. Nah, kalau Pak Kur sebagai pelatih dalam hal ini bagaimana menanamkan semangat ke orang-orang yang kita tangani? Kan sekarang kan waktu kemarin pelatih itu kan Pak Kur kan megang dewasa juga kan. Itu jadi tujuannya itu kamu harus bisa ke sana gitu ya Pak? Atau seperti apa sebagai pelatih? Ya kita kasih motivasi aja. Kamu ya bisa, kamu mesti yakin dalam diri kamu sendiri gitu. Bahwa kamu itu bisa jadi juara gitu aja. Gitu aja kalau saya Bu. Misalnya contoh, kita ajarin dia yang positif aja Bu. Positive thinking. Kamu bisa juara, kamu bisa menang gitu aja. Jangan, wah kamu kalah nanti, wah kamu nanti bisa lewat. Jangan, kita ajarin kamu bisa menang gitu aja. Tapi dikasih tahu Kasih kelebihan tahu. kamu di sini. Iya, udah gitu. pasti itu Bu. Pasti kalau melawan misalnya lawan si A harus begini, lawan si B harus begini. Itu ada. Pak, saya penasaran kalau Pak Kur dari tahun 2017 ya, Ya. stopnya ya dari Ya. pelatih. Ya. Tapi waktu stop jadi atlet tahun 80 berapa? 86 akhir. 86 ya. akhir. Berarti sementara Markus menjadi moncer itu jadi jaraknya berapa tahun Pak untuk sampai membentuk Markus bisa jadi juara dunia? Nomor 1 dunia, Ya. juara dunia masih belum. Sorry Bu. ya, nomor 1 dunia. Iya. Itu berapa tahun butuh waktu untuk bisa jadi kayak gitu? Ya lama juga Bu ya. Dia kan dari kecil 8 tahun saya latih. Mulai ya 8 tahun. Ya, latih. Ya terus umur 13 ya dia kan kalah terus kan Bu. Main kalah kejuaraan di kelompok dia, usia dia, main di sirkuit nasional kalah terus. Terus gimana mau sekolah? Ya udah kalau sekolah saya sekolahin, saya bilang begitu. Kebetulan ya itu kan sekolah ke Singapura ditawarin sama orang Singapura ya kan. Terus ya udah berangkat. Dia kayaknya aduh bingung gitu kan. Lepas dari orang tua kan kalau gitu kan. Akhirnya terus 4 bulan di Singapura dia balik gitu. Ya mungkin Fokus mau di. ya dia minta sendiri gitu. Saya mau benar-benar latihan. Nah, saya baru itu dia benar latihan. Ya udah kita genjot dari umur 13 nggak salah itu. Terus Kita genjot. juara yang tingkat internasional. Sirkuit nasional dulu. Ah, Nasional dulu umur 17 baru 17, juara. berarti 17 4 baru. tahun. Iya, baru diseleksi nasional dia masuk gitu. Nah, maksud saya begini, apakah ada kemungkinan kan Markus sudah punya junior Nah, gitu loh. Nah, Pak Kurin kan masih masuk muda nih Pak, masih bisa lah kira-kira Ya. melihat. Nah, Markus juga apakah mungkin dia sampai 4-5 tahun lagi dia masih main. Nah, apakah mungkin ini kan Pak Kur ini apakah pengen legacy? Kan ini kan bisa dibilang legacy ya. Pak Kur mencoba supaya Markus jadi. Lalu Markus apakah mungkin dia akan membuat juniornya ini untuk mengikuti jejak langkah dia? Kalau Pak Kur sendiri seperti apa melihatnya itu? saya kira bisa juga Markus ini bisa membawa anaknya sendiri kan Kalau junior. dari Pak Kur sendiri? Kalau menurut saya sih bisa aja. Nggak ada orang yang nggak bisa, Bu. Semua Bukan bisa. keinginan Pak Kur. Kalau bisa sama ingin beda ya Pak? Ingin beda loh. Ingin Iya. sama... Emang kayak apakah Pak Kur ingin supaya cucu juga bisa jadi supaya Gideon itu bersambung? Ya, saya kira saya ingin begitu, Bu. Mm-mm. Saya ingin begitu. Namanya kan sekarang nama anaknya kan junior. Iya, kan ada Junior. Gideon. Makanya Junior. junior. Ya kan sekarang aja
terus terang ngomong di rumah dia digantungin kok, raket disiapin, disuruh pukul-pukul. Baru 2 tahun. Udah kelihatan belum? Udah mukul-mukul udah bisa. Nah, kalau Pak Kur melihatnya mungkin nggak? Mungkin. Nah, Mungkin, dan itu Bu. Markus sudah dikasih tahu kan? Udah kasih tahu ini bakal bagus ini, Dek. Saya bilang pakai Dek. Iya Pak, ini saya gantungin terus raket pukul terus. Ya kan? Ya kita harapin sih dia regenerasi menerus untuk Indonesia lah ya. Iya, saya bagaimanapun kita untuk Indonesia, Bu. Saya aja mau ditarik di Hong Kong, mau ditarik ngelatih di Amerika, saya nggak mau, Bu. Bukan saya kurang duit, bukan saya nggak mau duit gitu, ibarat kasarnya gitu. Tapi ya makan. Jadi banyak ya Pak, makan rayuan. Iya, makan tempe tahu di sini aja saya bilang begitu tempe aja. Enak loh, Pak. Iya, makan itu, makanya nggak usah makan steak, makan tempe tahu di sini enak juga saya bilang begitu. Saya bilang gitu, ya kan? Makanya Dek, genjot ya. Itu Markus saya keluar dari pelatnas, saya mau ditarik di Hong Kong. Waktu itu? Iya, saya di lobi. Saya di lobi loh. Oh, didatangi. Didatangin. Ngerayu dia. Iya, sama ketua pembinaan di Hong Kong. Terus nggak makan anggrek. Pak Kurnya yang nggak mau atau Markusnya yang nggak mau? Saya yang bilang, Dek, ya ditawarin begini, wih gede lah pokoknya. Muluk-muluk. Tahun berapa itu, Pak? Sejak berapa ya? Tahun 2000 berapa? Sejak keluar dari pelatnas saja itu, mundurkan diri pelatnas itu. Oh, yang pernah ya waktu dia keluar ya? Nah itu, dia mau dipartneri Wong Chung Hee yang juara mixnya itu. Saya bilang, Dek, nggak usah lah. Makan tempe tahu enak juga di sini, saya bilang. Ya kan? Ya udah Pak lah. Ya udah latihan aja. Ya nggak tahu, alhamdulillah ya Markis Kido ngajak partner double. Itu mah kan cuma jalani Tuhan udah. Kok juara Prancis, juara Grand Prix, ya kan? Habis itu Kido ya, aduh, nggak bisa main, pinggang saya sakit terus, nggak bisa ngikutin kamu, udah cari partner lain aja. Nah, kayak gitu. Ya terus ngecat PBSI ke ada satu orang pelatih gitu. Oh mau kamu, kebetulan nih Kevin nggak ada partnernya. Kevin partnernya lagi sakit, kayak nggak bisa main lagi kayaknya. Ah kebetulan semua Tuhan yang ngatur, Bu. Oke tadi ya. Oke tadi kan keberuntungan, ya Pak kan. Terus ya. Pak Kur tadi kan oke lah, Pak Kur pengen ya cucu itu bisa meneruskan, ya kan, ya legasi itu terus. Nah, pengen juga nggak sebagai pelatih nantinya? Untuk kalau masih dikasih Allah, dikasih Tuhan usia, pengen untuk kepingin dong latih cucu, Bu. Siap, yang siap. Kalau kita masih dikasih kesehatan dari Tuhan ya kita siap. Kalau Markus sendiri ada bicara misal kalau dia gantung raket dia mau jadi pelatih kah atau apa? Wah itu belum ada bicara itu. Belum, masih pikirannya mau main terus. Belum, iya masih pikirannya pokoknya mau main terus. Nanti nggak tahu kalau nanti. Ya pokoknya dia pikirannya masih main aja. Ngejar yang kurang belum kecapek gitu. Diusahain dikejar terus ini gitu. Masih ambisinya masih tinggi lah gitu, Bu. Kalau kita kaitkan dengan yang kasus All England tadi Pak, kan kalau informasinya sih kan sampai sekarang kan belum cuma sebatas ada permintaan maaf dari BWF, ya kan, tetapi kan kita belum tahu tindak lanjutnya seperti apa, karena kan Indonesia merasa merugi, tentu Markusnya juga merasa merugi, masing-masing pemain kita punya ambisi masing-masing, itu Pak. Nah kalau Pak Kur, bagaimana untuk supaya Markus tidak terbebani oleh kegagalan tanda kutip ya karena tidak bisa bermain di Inggris tadi di All England? Ya satu kan kita kasih semangat terus Pak Markus ya kan. Tapi ya saya terus ngomong ini kesalahan kan BWF udah minta maaf. Biayanya kan nggak kecil. Yang udah dikeluarkan. Yang dikeluarkan BPSI ke All England ini kan banyak, hotel, uang saku, anak-anak, pesawat. Ya itu BWF dong tanggung jawab. Oh, jadi kita minta supaya ada dari kompensasinya begitu dong mestinya. Dia jangan minta maaf doang begitu. Ya kan semua orang ya salah minta maaf gampang banget, tapi kompensasinya dong. Oh, semoga gantiin. Iya, gantiin BBSI dong, ya kan? Nah, kayak gitu. Ya Markus sih pasti kecewa, Kevin Markus pasti kecewa. Ya, tapi ya kalau saya kan dekat mana saya sendiri ya kita kasih semangat, udah nggak apa-apa. Masih ada tahun depan kan kita kasih semangat gitu masih aja. 4 tahun lagi kamu masih 4 tahun lagi masih bisa. Moga-moga 4 tahun lagi kamu juara 4 kali All England. Amin. Ya kan gitu, Bu. Oke, Pak. Pak Kur, terima kasih banyak sudah hadir di perbincangan kita dengan Tribuners untuk membahas sedikit tentang
Markus, Pak Kur, dan dunia perbulu tangkisan Indonesia. Ya. Semoga pembicaraan kita ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka-mereka anak-anak muda yang bermimpi atau berambisi untuk mengikuti jejak Markus, Swiking, dan Rudi Hartono kita. Ya. Terima kasih Pak Kur. Terima kasih, siang. sama-sama Bu. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Kurniahu Gideon membahas tentang dunia perbulu tangkisan Indonesia. Satu, untuk Tribuners yang ingin menjadi pemain atlet bulu tangkis andalan adalah tekad, semangat yang tidak henti, kecuali selain dari faktor keberuntungan. Terima kasih Tribuners yang sudah bersama kami pada siang hari ini. Kita akan bertemu pada bincang-bincang di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.